Semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Cium Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. 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 Nah, kita mau naikkan pujian kita. Praise kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Dari pagi, siang hingga malam ini Tuhan, Tuhan pertemukan kami di rumah ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus rumah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah menjadi rumah doa bagi kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau buka Tuhan persekutuan doa kami di tempat ini. Amin. Ibadah kami Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Bapa, mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu Tuhan menyala-nyala di dalam hati kami. Amin. Di dalam roh kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus memuji muliakan Engkau Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami Bapa. Kami siap menari, kami siap memuji, bersuka cita memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami patahkan segala roh-roh kuasa gelap di dalam rumah ini, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh intimidasi, roh keangkuhan, roh kesombongan kami patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya roh-Mu Tuhan yang berkenan di dalam rumah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus ibadah kami Tuhan dalam kuasa-Mu. Haleluya Bapak. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku. Amin. Haleluya. Allah ada di dalamku, bukan menangis dan tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis dan tidak menari. Katakan bukan menari. Menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Katakan sekali lagi, bila roh Allah. Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti tidak menari. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti tidak menari. Mari kita menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Sekali lagi katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti tidak menari. Haleluya. Kita mau menari. Amin. Di dalamku, bukan menari, seperti tidak menari. Katakan bukan menari. Bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Haleluya. Haleluya. Kita amin. Amin. Masih menari bagi Tuhan. Amin. Masih ada puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi bagi Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemudahannya besar, Tiada terkira. tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa
masih kuat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita angkat lagi, belum panas kayaknya. Haleluya. Haleluya. Kita angkat lagi pujian bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yes. Yesus kekasih jiwa kita, amin. Amin. Haleluya. Yes, Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu Tuhan, Tuhan tebus dosa kami. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya. Angkat pujian. Sekali katakan Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya. mengangkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan segera Dengan dengkau ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. dengan segera Dengan dengkau ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. bernyanyi Tuhan. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kekasih jiwa kita, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undang Ibu berdiri. Duduk. Haleluya. Duduk berdiri coba. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Nih. Ini kita siapkan hati kita. Kita siapkan bejana kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita siapkan kita untuk bermasmur bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Bapak. Kita akan pujian bagi Tuhan. Sambutlah Yesus. Katakan Dia sungguh indah. Dia Sungguh indah, Dia Yesus. kata Dia Sayyid. Ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Amin Bapak. Kami meninggikan beri Dia
pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, kami puja Engkau Yesus, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami sambung Engkau Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami. Kami menyembah-Mu, mengagung-agungkan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Ora bata kaya rada rada bata kara bata kaya rada rada. Ora bata kaya rada bata rada baya rada. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau layak pujian umat-Mu. Haleluya. Ya rada rada bata kara bata kara rada bata. Ira bata kaya rada bata rada baya rada. Ora bata kara rada bata kere rada. Yesus kesembahan kami, Yesus Tuhan Raja kami. Haleluya. Roh Kudus Engkau ada di sini. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau rela mati bagi kami, Yesus. Engkau rela mati bagi dosa-dosa kami. Oh ya rada rada bata rada. Terpujilah Yesus. Haleluya.
percaya kepadamu Yesus, sebab Engkau dahsyat bagi kami. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau Yesus. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Inilah menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau pasti pulihkan keadaan kami. Sebab kami percaya Yesus sanggup melakukan segala yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau sanggup tenangkan badai Tuhan Yesus. Engkau sanggup memberi makan 5.000 orang dari 2 ikan dan 5 roti Tuhan. Bahkan Engkau sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari Tuhan Yesus. Yang lumpuh Engkau bikin berjalan. Yang buta Engkau lihat bikin melihat Tuhan. Bahkan yang tuli mendengar. Itulah yang kami percayai, bahwa semua mukjizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kami jika kami sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu. Engkau telah berhadirat di tengah-tengah pujian kami. Dan kami percaya jika malam ini kami boleh ada di tempat ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh bersekutu di dalam Yesus. Maka kami akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Berkati kami semuanya, baik yang mendengar maupun yang memberitakan. Sama-sama kami diberkati Tuhan malam ini. Kami serahkan lingkungan ini aman dalam perlindungan-Mu. Tembok berapi dari surga berkuasa atas tempat ini, sehingga kami aman beribadah dalam nama-Mu. Dan tidak kami izinkan segala kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa atas tempat ini, atas diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, taruh firman-Mu di mulut bibir hamba-Mu, sehingga firman itu berkuasa atas hidup kami, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan jawaban atas setiap segala pergumulan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Apa kabar saudaraku? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang menyediakan waktu untuk kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saya percaya orang yang mengenal Tuhan pasti suka beribadah. Saya percaya. Amin. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar pasti suka beribadah. Tidak peduli dari gereja mana. Tapi ketika tahu ada ibadah, dia rindu. Karena di ibadah itu ada firman yang disampaikan. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi begini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dulu dari gereja kita Zion Philadelphia Ministry, kita selalu berpindah-pindah sel seperti ini, namanya CIC,
community in Christ. Jadi kita berpindah-pindah, kadang di rumah kami, di rumah Budia, Tambun, dan kita waktu itu udah lumayan banyak. Akhirnya kami sepakat bahwa memang harus berbelah. Jangan kumpul-kumpul, karena saya punya pengalaman kalau cuman kumpul-kumpul aja, akhirnya nanti hanya akan melihat kekurangan. Akan melihat kekurangan, menonjolkan kelebihan. Itu kalau cuman itu aja kumpul-kumpul. Akhirnya kami sepakat dengan Pak Gembala bahwa harus berbelah. Dan ketika itu ada dua dulu kami bikin perbelahannya, satu di kabupaten, satu di kota. Jadi dan satu meringankan tanggung jawab Pak Gembala. Jadi karena di Bekasi ada CIC seperti ini di Cingkaring, akhirnya Bapak itu harus mondar-mandir. Akhirnya saya putuskan belakangnya, kamilah perpanjangan tangan Bapak, percayakanlah kepada kami bahwa ibadah-ibadah CIC ini biarlah kami yang bertanggung jawab. Nah akhirnya kita sepakatilah pada 2 minggu yang lalu kita bikin seminar bagaimana sebenarnya tujuan CIC ini, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang rindu beribadah di lokasi-lokasi rumah kita. Itu tujuannya. Dan saya bersyukur kalau Bapak Utajulu, Ibu Utajulu dan Ibu datang bersama saudara yang kita beribadah di sini, semua karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita punya rencana, kita punya doa. Bahwa saya tadi sudah ngomong dengan Pak Nopianto, dengan Ibu Mia, bahwa kita tetapkan setiap minggu ada di sini. Tapi mereka belum bikin jawaban bagi saya. Jadi saya bilang, kita harus bikin tiap minggu. Kenapa? Kita harus merubah hidup kita. Kenapa? Karena untuk beribadah itulah Tuhan menyuruh orang Israel di bawah Musa keluar dari Mesir. Kalau orang tidak mau beribadah, memberikan hatinya beribadah, hidupnya beribadah, pasti hidup di jalan setan. Pasti dikuasai keinginan-keinginan dunia. Makanya ketika orang Israel di Mesir, mereka dalam perbudakan. Diperbudak Raja Mesir, Raja Firaun. Makanya Tuhan berbelas kasihan, diutusnya Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir supaya mereka bebas beribadah di tanah Kanaan. Nah, itu yang saya bilang tadi kepada Pak Sem dengan ibunya. Kita harus bikin di sini setiap minggu. Amin. Setiap minggu. Siap. Putuskan hari apa kita bikin di sini. Dan saya akan mengikuti karena di rumah kami sudah kami putuskan setiap minggu juga. Kalau di sini dibikin hari Selasa, hari Senin, di rumah kami hari Rabu. Mungkin nanti di rumah Buria setiap hari. Kamis kita bikin ibadahnya. Tuhan itu tidak butuh harus banyak orang. Firman-Nya berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan dia hadir. Amin. Artinya suami istri dengan anak. Itu aja kumpul Tuhan sudah hadir. Amin. Ya? Ini perlu saya sampaikan dulu di awal ini. Itulah tujuannya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, jangan anggap 2-3 orang itu orang lain. Suami, istri, anak, itulah 2-3 orang. Jadi 2 itu kan sudah satu, suami istri. Bukan 1-2-3 orang. 2 orang berkumpul suami istri, 2-3 orang. Itu cukup dalam rumah tangga. Jadi ibadah-ibadah keluarga seperti ini, kalaupun cuma Pak Sem dengan Bunia dan anaknya, saya hadir. Amin. Untuk melayani di sini. Begitu juga nanti di rumah Pak Roy. Ya, itulah tujuan CIC ini kita bentuk supaya kita merubah cara hidup kita yang lama. Kalau dulu kan kehidupan kita ini kebanyakan kita sia-siakan hal-hal yang sama. Misalnya habis bekerja, kalau bapak-bapak ngopi, duduk-duduk, nongkrong sama teman-teman, itu kebiasaan-kebiasaan dunia. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sebab siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi harus ada perubahan dalam kehidupan kita kalau kita betul-betul mengenal Tuhan. Baik, saudaraku, kita akan masuk dalam materi kita. Di sini dikatakan mengenal Kristus dengan benar. Nah, maksudnya apa mengenal Kristus dengan benar? Pengenalan kita kepada Kristus menentukan kepercayaan kita. Kenapa banyak
orang Kristen gak percaya kepada Kristus karena tidak kenal. Dia hanya tahu, oh Yesus Kristus Tuhannya orang Kristen, ya saya Kristen, itu Tuhan saya. Dia tahu itu Tuhan, tapi dia tidak mengenal karakter Tuhan Yesus itu. Dia tidak mengenal maunya Tuhan Yesus itu dalam hidupnya. Makanya orang susah berubah sekalipun tahu Kristus. Nah, jelas dikatakan. Tadi saya katakan 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru bagaimana dalam kehidupan kita? Jadi kekristenan, kehidupan yang lama dipelihara, kehidupan yang baru jalan, omong kosong. Omong kosong itu. Ini perlu saya tegaskan dulu bagi kita. Ini sudah saya sampaikan waktu itu di rumahnya Bulia, bahwa memang kita harus betul-betul berubah dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Makanya dikatakan dalam materi kita di sini, mengenal Kristus dengan benar. Contoh, dulu saya nggak kenal Pak Novianto. Saya nggak kenal. Baru setahun terakhir inilah saya kenal dengan dia. Dan memang dalam perkenalan kami sangat intens. Kami sering berkomunikasi, kami sering jalan bareng, kami sering bercanda gurau. Artinya apa? Sudah pasti lebih dekat saya, lebih tahu saya Pak Novianto daripada Pak Roy, karena Pak Roy baru kenal Pak Novianto. Nah, artinya pengenalan saya dengan Pak Novianto itu bisa saya rasakan bagaimana pribadinya Pak Novianto. Karakter Pak Novianto itu bagaimana. Makanya ketika Pak Novianto ngomong sesuatu kepada saya, bisa saya percaya atau enggak? Karena saya kenal dia. Bisa saya percaya enggak? Karena sudah saya kenal dia. Sudah lama saya kenal dia. Akhirnya sekarang saya tahu dia. Kayak hari Sabtu, hari Jumat kemarin. Di mana sahabatku? Di rumah. Berangkat. Saya belok ke sana ya. Siap, pasti dia datang ke rumah saya. Dalam hati saya, karena saya kenal dia. Memang nggak lama langsung datang ke rumah saya. Saya percaya karena saya kenal. Begitulah kita kepada Tuhan. Tapi seberapa banyak orang Kristen tahu firman tapi tidak dilakukan, tidak dipercayai. Begitu kita sakit, nggak pernah kita langsung panggil Tuhan. Langsung berobat kemana? Dokter mana? Rumah sakit mana? Itu yang kita pikirkan. Karena kita tidak percaya Yesus itu penyembuh. Sekalipun kita tahu Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, tapi kita nggak mengenal dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Makanya dikatakan di sini dalam Efesus 1 ayat 16-17, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, kata Paulus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi untuk mengenal Tuhan itu tidak cukup hanya berguru, tidak cukup hanya belajar, tidak. Harus punya hikmat, roh hikmat. Roh Tuhanlah yang memimpin kita kepada keseluruhan kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya ada orang melayani Tuhan tapi tidak selamat. Giat melayani Tuhan tapi tidak selamat. Karena dia tidak memiliki roh hikmat, tidak takluk pikirannya kepada kehendak Allah. Nah, tapi saya percaya kita yang di sini, kita takluk kepada firman Tuhan. Amin. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Makanya saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana sebenarnya supaya kita mengenal Tuhan itu. Punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Iya. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara, kalau cuma kita ke gereja hari Minggu, ada sel seperti ini, baru kita ingat Tuhan, itu tidak pernah kita akan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu, Tuhan Yesus berkata, ketika kamu berdoa, masuklah ke kamarmu dan tutuplah pintu kamarmu. Artinya kita punya hubungan pribadi, tidak ada pun yang tahu apa yang kita bicarakan di media, apa yang kita utarakan. Itulah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa suami istri itu begitu dekat? Tidak ada pemisah suami istri, karena mereka suka berdua. Harus begitu kita kepada Tuhan.
harus punya pengalaman berdua dengan Tuhan pribadi, bukan dengan suami istri pribadi. Makanya kalau saya katakan, kalau di rumah kami memang setiap pagi ada doa, setiap pagi dan sore kami ada doa bersama istri dan saya. Tapi saya ambil waktu, kadang-kadang jam 2 malam, kadang-kadang jam 1 malam saya bicara. Makanya seperti yang pernah saya saksikan, saya begitu luar biasa bersekutu dengan Tuhan. Saya rasakan Tuhan itu. Istri saya datang, dia bangun, dia duduk di samping tempat tidur juga, dia bernyanyi, dia teriak-teriak menyembah Tuhan. Saya bilang, akhirnya saya tidur. Nah, begitu dia selesai berdoa, lah Bapak tadi doa pas saya turun, Bapak kok tidur? Saya kan mau sendiri sama Tuhan, kenapa seorang mengganggu saya dengan Tuhanku? Oh maaflah kan. Memang indah loh kalau kita sendiri dengan Tuhan. Gak ada yang bisa mengganggu kita. Bayangkan istri saya pun saya anggap mengganggu saya dengan Tuhan. Itu kalau kita sudah punya hubungan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Seorang anak yang dekat dengan bapaknya, ibu-ibu pasti tahu ya, kalau misalnya anak dekat dengan bapaknya, kalau anaknya merengek kepada bapaknya, sudah gadis pun dipeluk bapaknya, sudah gadis pun anaknya, tapi dipeluk bapaknya, dipeluk bapak, harus seperti itu kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu ada hubungan. Coba bapaknya galak atau anaknya gak suka sama bapaknya. Tadi Bunia berkata, Bapak sih bukan jadi tempat curhat buat anak katanya. Ya, perlu digergaji lagi nih Pak Nurkanto dalam hati saya. Saya cuma-cuma. Itu. Jadi sebenarnya Bapak itu harus gambaran dari Bapak di surga. Harus bisa, ya. Jadi bagaimana supaya kita mengenal Yesus itu dengan benar? Makanya dikatakan ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar, begitulah kita percaya kepada Dia. Begitulah kita percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita tidak mengenal, kalau kita cuma tahu Dia Tuhan, gak ada pengalaman kita, makanya kita tidak akan pernah mempercayakan hidup kita kepada Dia. Maka saya coba lanjut dibaca Pak Sem. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang mengenal Kristus dengan benar. Mengenal Kristus dengan benar adalah panggilan penting bagi setiap orang yang ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya sekedar pengetahuan tentangnya atau mengenalnya secara dangkal, tetapi benar-benar memahami siapa Kristus itu dan apa yang telah Dia lakukan bagi umat manusia. Kita harus mengenal Kristus lebih dari pengetahuan. Pengenalan akan Kristus membawa perubahan hidup. Mengenal Kristus lewat firman dan Roh Kudus mengenal Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam kasih dan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, mengenal Kristus dengan benar adalah perjalanan seumur hidup. Hal ini memerlukan kerendahan hati, ketekunan, dan kerinduan untuk terus bertumbuh dalam iman. Hanya dengan mengenal Dia secara benar, kita dapat mengalami kepenuhan hidup yang Dia janjikan dan menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Amin. Amin. Jadi dikatakan di sini, kita harus mengenal Kristus lebih dari pengetahuan. Makanya kalau orang cuma tahu, itu gak ada dampak dalam hidupnya. Bayangkan ya, maaf nih, banyak saya tahu bapak-bapak rajin ke gereja. Oh, anggota kor, anggota kaum bapak, rajin banget. Tapi kerjanya pulang dari gereja apa? Lapo tua, merokok, mancing, main judi. Itu kerjanya banyak. Karena dia hanya tahu Yesus. Dan dia tahu Yesus itu juru selamat. Ya memang dia juru selamat bagi orang yang mau diselamatkan. Tapi contohnya Judas. Emang Tuhan Yesus bukan juru selamat bagi Judas? Juru selamat, tapi Judas tidak mau diselamatkan. Itu gambaran loh dalam kehidupan manusia. Memang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi kalau kita tetap hidup dalam dosa itu, dosa terus, kita nggak mau diselamatkan. Kita menolak. Makanya dalam Hosea 4:6, binasalah umatku yang tidak mengenal Aku.
Karena umatku itu menolak untuk mengenal aku, kata Tuhan. Jadi binasa. Jadi orang yang mengenal, yang tidak mau mengenal. Coba kita baca ya, Hosea 4. Coba, siapa yang sudah dapat boleh dibacakan? Ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ngeri loh kalau kita mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi judul pembahasan kita mengenal Kristus dengan benar. Ya. Jadi pengenalan kita dengan Kristus dengan benarlah membawa perubahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Makanya saya katakan tadi, banyak orang Kristen rajin aktivitas dari gereja, rajin banyak full, tapi tidak mengenal Allah. Makanya tidak ada perubahan dalam hidupnya. Maki-maki orang iya, berantem iya, nggak ada perubahan. Tapi kalau kita di sini melihat senyumnya kita ini orang-orang yang mau diubah Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang mau diubah Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, jadi ada orang yang mengenal penolakan itu. Kenapa? Kalau orang mengenal Tuhan berarti dia akan meninggalkan manusia lamanya. Itu konsekuensinya. Makanya orang tidak mau mengenal, hanya tahu aja. Ya udah, yang penting saya tahu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu baik bagi orang yang mau mengikuti firman-Nya. Tapi Tuhan itu bagaikan api yang menghanguskan bagi orang yang membelakangi Tuhan. Ya. Kami baru belajar hari-hari ini, saudaraku ya. Saya temukan raja-raja Israel dalam kitab raja-raja itu, coba pelajari. Setiap raja yang berdosa itu menyakiti hati Tuhan. Dan semua dimusnahkan, dilenyapkan oleh Tuhan. Saya pikir, Tuhan, aku bersyukur punya Yesus yang memberikan kesempatan. Amin. Ya, kesempatan. Kita ini kan terlalu sering kita kan munafik. Ya. Kita nggak orang Kristen, kita beribadah. Tapi kita lah yang tahu dosa-dosa apa yang masih kita kerjakan. Kalau pujian di gereja orang Batak, kaki katanya, tangan, mulut semua berlakukan dosa. Semua hidup kita ini melakukan dosa. Tapi begitu besarnya kasih karunia Tuhan Yesus begitu. Makanya kita kenal Dia. Makanya dikatakan tadi dalam bacaan kita ini, oleh sebab itu mengenal Kristus dengan benar adalah perjalanan seumur hidup. Tidak cukup hari ini. Nah, saya mau menyaksikan, saudaraku, akhir-akhir ini kami mengalami goncangan yang begitu luar biasa. Ya, goncangan yang begitu luar biasa. Tapi saya berkata, dan Tuhan makanya bukan lagi seperti telur di ujung tanduk kehidupan kami. Bukan. Sudah jatuh dari ujung tanduk itu. Jadi sudah lepas. Dan sudah pecah berkeping-keping. Nah, akhirnya saya berpikir begini, Tuhan, aku kan pelayan, aku kan hamba, apalagi yang Kau mau? Dan ketika istriku itu berdua menangis lalu berkata, terserah Tuhan, nyawaku pun milik, ambil kalau itu yang Kau mau. Kata istri, ambil, serah. Akhirnya saya berpikir begini, ya Tuhan, sampai betul-betul dagingku ini tidak berbicara lagi. Jadi tidak ada lagi yang bisa kubicarakan tentang diriku. Habis sudah. Tidak ada lagi yang kubicarakan tentang aku. Yang kubicarakan hanya tentang Yesus. Kepada siapapun orang. Karena hidupku sudah habis di mata dunia. Keluargaku sudah hancur di mata dunia. Tapi berharga di mata Tuhan. Amin. Dan saya selalu bersyukur tiap pagi aku masih bisa bangun Tuhan. Engkau berikan napas yang baru bagiku. Aku pun bangun bukan karena aku, tapi karena Engkau memberikan kekuatan kepada. Disitulah aku sadari akhir-akhir ini. Memang begitulah kita harus bergantung kepada Tuhan. Sampai daging kita ini tidak berbicara lagi. Ya, itu yang kualami sekarang.
Sama siapapun saya tidak bisa berbicara. Aku, kami, keluarga, enggak. Habis. Dulu mungkin masih bisa. Ini harus saya akui di hadapan Tuhan. Anakku manajer di sebuah bank ternama di Indonesia ini. Ya. Tapi semua diratakan Tuhan. Diizinkan Tuhan semua rata, berkeping-keping. Tapi itulah, aku punya istri yang selalu menopang, selalu berdoa. Kuat Pak, kuat. Tuhan Yesus mati karena orang berdosa. Kamu belum apa-apa kok. Wow. Dia mengenal Tuhan yang disembah. Ini mau saya ajarkan kepada kita. Jangan begitu sedikit masalah kita lupa Tuhan sanggup melakukan perkara dasar dalam kehidupan kita. Kalau keadaan baik-baik saja, mas, semua aman. Kalau Pak Huda dulu mas sehat, semua aman. Haleluya, puji Tuhan. Tapi terpujilah Tuhan. Sekalipun kondisi, saya lihat Amang ini sering datang mencari Tuhan. Ya. Dan betul-betul hari-hari ini laku. Mulutku ini mau di jalan. Tuhan, Engkau yang membelah laut. Tuhan, Engkau yang mengeluarkan air dari batu karang. Itu selalu terucap dari mulutku ini. Tuhan, Engkau sanggup tenangkan badai sekalipun. Itu perbuatan. Lakukan dalam hidup. Lakukan Tuhan. Aku percaya Kau masih mampu melakukan itu. Ku kenal Dia. Amin. Sebagaimana Daud, seperti khotbah hari Minggu kemarin. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Ribuan tentara Israel sudah mundur. Tapi Daud mengenal Tuhannya. Engkau datang menghadapi aku dengan lembing dan pedang, tapi aku datang atas nama Allah barisan tentara Israel. Dia kenal Tuhan. Makanya kita belajar. Dikatakan di sini, tidak cukup dengan pengetahuan, tapi pelajaran seumur hidup. Jangan pikir sekarang kau kenal Tuhan ketika kau punya masalah. Besok masalahmu bisa lebih besar. Tuhan berbuat lebih besar lagi di situ. Yang penting kita mau tetap belajar mengenal Dia. Katakan amin. Amin. Itu luar biasa loh kalau kita mengenal Tuhan. Luar biasa, benar. Tidak ada beban yang terlalu berat. Makanya firman Tuhan, belajarlah kepada aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikullah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu adalah ringan. Ya, saya percaya itu sekarang. Karena beban yang begitu berat, luar biasa pun datang sekarang ini, kau anggap biasa-biasa saja. Oh, no problem. Tuhan kau yang mengizinkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Saat kau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oh, puji Tuhan. Kenal Dia yang memberikan jalan keluar dalam persoalan kita. Amin. Makanya pelajaran hidup ini harus tetap fokus kepada Yesus. Haleluya. Harus tetap fokus kepada Yesus. Hari Senin kemarin saya katakan, jangan cintai warisan dunia ini. Jangan cintai. Yang dirintis orang tua, yang dirintis nenek moyang, jangan cintai. Itu tidak membawa keselamatan. Tapi yang dirintis Tuhan Yesus ialah surga. Tabir perjanjian. Itulah yang kita warisi. Karena kita adalah ahli waris surga. Katakan amin. Itu yang nomor satu. Padahal kalau kita lihat sekarang ini, abang adik berantem gara-gara warisan orang tua. Apa ya? Enggak, saya bilang gak usah kita pusing dengan warisan ini. Kalau Tuhan izinkan bangkrut, puji Tuhan lah. Siapa tahu kalau kaya kayak Pak Sem nanti jadi sombong. Ya? Hah? Jangan sombong. Kalau sombong, rata dengan tangan. Iya. Jadi belajar kita rendah hati. Amin. Baik, jadi dikatakan di sini, oleh sebab itu mengenal Kristus dengan benar adalah perjalanan seumur hidup. Hal ini memerlukan kerendahan hati. Jangan sombong. Amin. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau bisa mengenal Tuhan. Amin. Ketekunan, tekun terus dalam kerendahan hati. Mau dicaci maki biarin aja lah. Bodoh amat tuh. Peduli amat dengan kata orang. Yang penting apa kata Tuhan. Amin. Amin. Makanya Tuhan berkata kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya jangan kita mengandalkan
mengandalkan lagi apa yang ada pada kita. Mari kita mengandalkan Tuhan. Amin. Akhir-akhir ini betul-betul menjadi pelajaran yang berharga buat saya, termasuk dalam pelayanan. Sudah saya katakan tadi, sampai saya tidak akan pernah bercerita lagi tentang apa, tentang anakku, tidak lagi, tetapi tentang pengenalan kami dengan Tuhan. Karena memang sudah rata dengan tanah, bahkan sudah dipendam. Kalau kata Pak Sem, sudah dipendam. Ya, akan saya katakan dan saya deklarasikan terus untuk mempermalukan setan, karena firman Tuhan berkata, setan mereka-reka kejahatan, tapi Tuhan menjadikan berkat. Iya, apapun yang setan kerjakan boleh, tapi Tuhan pasti berikan jalan keluar dari berkat itu. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita mengenal Tuhan itu. Perjalanan hidup kita sehari-hari. Saya pernah bercerita dengan Pak Sem. Saya kan agak sering cerita dengan sahabatku ini. Sekarang sahabat paling dekatku Pak Sem. Lebih dekat saya dengan Pak Sem dengan Pak Gembala. Lebih dekat saya Pak Sem dengan Pak Yoel. Jadi Pak Sem ini dikit-dikit saya oya dia oya saya. Kontek-kontekan. Jadi saya semakin semakin mengenal saya. Makanya saya, ya mungkin kalau dia mungkin mau sakit hati kepada saya, terserah urusan dia. Tapi ketika saya lihat dia menyimpang, langsung saya tegur. Kita bilang, gak boleh. Karena saya mau dia bertumbuh betul di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dia kenal Tuhan. Selalu saya katakan, jangan perkatakan perkataan yang sia-sia, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Mau bercanda, kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan gak pernah bercanda. Di mana Tuhan bercanda? Coba tuliskan, cari di Alkitab satu ayat bahwa Tuhan pernah bercanda. Kenapa kita anak Tuhan jadi bercanda? Karena kita tidak mengenal Dia, kita menyimpang dari Dia. Kalau kita betul-betul mengikuti, teladanilah aku, kata Yesus. Ikutilah teladan. Makanya selalu saya katakan, jangan terlalu bercanda Pak Saya. Bagi dagingmu itu enak. Kalau bercandamu itu kau belum di dalam Kristus, saya bilang sama Pak Saya. Kau belum mengenal dengan benar Dia. Oh iya Pak, ya. Soalnya kalau kami jalan, ketika dia bawa mobil, dia kan kencang terus di mobil kan. Penyembahan. Kalau kami, teriak kami di mobil berdua, Bunia di belakang. Kami teriak-teriak di mobil penyembahan. Terus ada mungkin orang, jangkrik kata dia. Pak Saya nggak boleh. Nggak boleh. Itu karakter loh. Karakter harus berubah. Semua harus berubah dalam itu. Makanya saya bilang tadi awalnya, bahwa kita harus berubah. Pola-pola hidup kita. Tuhan itu yang dimaui dari kita hanya beribadah. Hanya beribadah. Kenapa? Tubuh kita ini baik Tuhan. Yang harus kita berikan. Makanya dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, itu ibadah yang sejati. Nah, oke, lanjut, Bu Ria. Oke, kita baca dulu ya. 2 ya. 2024 adalah the year of impossible. Tahun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Lanjut. Pengenalan yang benar itu adalah mengerti bahwa Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, klesis, betapa kayanya kemuliaan, doksa bagian atau kleronomia yang ditentukannya bagi orang yang kudus, hagios. Terus pertama Mengerti betapa kayanya kemuliaan, doksa atau glory, bagian atau kleronomia yang ditentukan bagi orang-orang kudus, hagios. Ploutos, enrichet artinya makmur atau melimpah secara material atau spiritual, kemakmuran, kekayaan. Terus Doksa, glory, kemuliaan, kehormatan, kemasyuran, kemuliaan, kualitas yang sangat ilahi, manifestasi Tuhan yang tak terucapkan, kemegahan. Kleronomia, inheritance,
hak milik, warisan, pusaka, biasanya pemberian Allah kepada umat pilihannya. Kata kleronomia dalam perjanjian lama, tanah perjanjian dalam perjanjian baru kepemilikan, bagian di masa kini sebagai masa depan. Hagios, sain atau orang kudus, dipisahkan oleh Tuhan, dipisahkan untuk Tuhan, suci, sakral, murni, tidak bercacat secara moral atau religius, disucikan. Jadi kita menerima kemuliaan jika kita adalah orang-orang kudus, artinya orang yang dipisahkan oleh Tuhan dan dipisahkan untuk Tuhan, suci dan rela dimurnikan. Terus Jadi sejak kita terima Yesus atau panggilan Kristus, maka kita juga menerima dengan melimpahnya. 1. Menerima dengan melimpah kekayaan material ataupun spiritual, kehormatan sebagai warisan kita di masa kini dan di masa depan, kemasyuran, kemegahan sebagai bagian dan warisan kita di masa kini dan di masa depan, kualitas yang sangat ilahi sebagai bagian dan warisan kita di masa kini dan di masa depan. Kita juga menjadi manifestasi Tuhan yang tidak terucapkan. Jadi seperti bangsa Israel telah menerima tanah perjanjian sebagai milik pusaka, maka Kristus pun telah memberikan kita kemuliaan sebagai milik pusaka, memberikan kemegahan dan kemasyuran di setiap hal yang kita kerjakan. baik. Jadi kita sudah melihat di sini ayat 18 dikatakan tadi dalam Efesus 1, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Dan supaya ia, Yesus, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita sudah dengar tadi dibacakan, kalau kita betul-betul menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang dipanggil Tuhan, dan kita merespon panggilan itu, maka kita akan menerima dengan limpah kekayaan material ataupun spiritual. Amin. Gak ada kita berkekurangan. Amin. Inilah yang saya saksikan tadi. Sekalipun kami mengalami persoalan yang begitu luar biasa, tapi kalau kami masih makan pakai kami dijamin Tuhan. Kami kalau masalah kehidupan sehari-hari tidak berkekurangan. Iya, kami tidak berkekurangan. Kami berkecukupan. Itu boleh saya saksikan. Dan itu yang Bunia sama Pak Sen tahu. Ya, istri saya kan sudah lama keluar dari perusahaan kerjanya dia. Jadi memang rancangan Tuhan itu luar biasa. Rancangan damai sejahteranya itu masa depan yang penuh harapan. Amin. Beberapa waktu yang lalu, sesudah istri saya itu sudah tidak bekerja, tahu-tahu ada perusahaan memanggil dia. Jadi bekas-bekas karyawannya dia dulu kumpul kan sekarang ada suatu perusahaan. Jadi dipanggil dia, ibu tolonglah pimpin kami, karena dulu istri saya kan supervisor, jadi pimpinlah kami katanya. Istri saya tanya saya, Pak, katanya saya mau kerja di mana? Enggak, saya nggak boleh. Anak saya pun bilang, Mama nggak boleh kerja lagi. Tapi saya jenuh di rumah, Pak. Kalau dikasih gajimu segini kau kerja. Padahal saya lo ngancam sebenarnya. Nggak mungkin saya pikir dikasih perusahaan itu gajinya seperti itu. Akhirnya dia pergi ke perusahaan, ketemu sama yang punya. Suami saya berkata, kalau ibu gaji saya segini saya boleh kerja. Kerja kau sekarang. Itu langsung. Kerja kau sekarang. Gaji yang saya bilang itu, begitu dia kerja 3 bulan, langsung naik dalam sebulan 2 kali. 2 kali. Istri saya sudah tua loh, 57 tahun. Itu saya bilang, kalau kau digaji segini, padahal saya kan nggak mungkin saya pikir digaji seperti itu, saya tahu perusahaan itu. Kalau kau digaji seperti segini, ya kerja kau. Saya pikir nggak mungkin mau perusahaan gaji dia. Tapi begitu dia bilang, suami saya bilang saya boleh bekerja kalau gaji saya segini. Sekarang lu kerja. Langsung kerja. Maksud saya, itulah rancangan Tuhan. Amin. Dia sudah rancang dulu untuk kehidupan kami sehari-hari, sehingga dia izinkan badai itu menerpa. Itulah, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Makanya kenallah Yesus dengan benar. Kenal.
Pahami karakter. Dia rela mati kau untuk kita. Masa cuma pakai, makan, dia nggak berkati kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Percayalah. Firman Tuhan berkata, burung di udara yang tidak pernah menakut dan mengumpulkan di lumbung dia pelihara kok. Apalagi kita, Pak Roy dari Jati Asih datang ke sini untuk ibadah, untuk mengenal Tuhan. Bu Ria dari Caman datang ke sini, sendiri. Tapi dengan catatan, jangan ada dosa. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Itu yang saya pelajari dalam Alkitab. Makanya dalam Matius itu, ketika kau datang mau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, tapi kau ingat akan sesuatu hal dengan saudaramu, tinggalkan. Pergi dulu berdamai, artinya jangan sampai ada dosa kau datang di hadapanku memberi sesuatu. Kalau sudah beres hidupmu dengan saudaramu baru kau datang mempersembahkan itu. Makanya jangan coba-coba minta kalau ada dosa. Kau minta-minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, tapi dosamu jalan, omong kosong. Harus jelas sampaikan kepada jemaat Tuhan. Omong kosong. Tuhan angkat tangan atau lepas tangan bagi orang yang berdosa. Karena Tuhan itu kudus. Dia tidak boleh dicampuri dengan dosa. Jelas. Itu harus, makanya kita harus kenal dia. Seberapa banyak orang Kristen, bapak-bapak pernah saya lihat menjudi dalam nama Tuhan Yesus, prek. Masa main kartu dalam nama Tuhan Yesus? Gimana ceritanya itu? Ada dua cerita, tapi ini cerita kan, saya nggak tahu benar apa tidak. Wah, saya mau beli togel. Buka dulu Alkitab, nanti pasal berapa, ayat berapa itulah aku beli togel dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Yohanes 5 ayat 3, berarti 53. Coba loh, kekristenan apa itu? Hah? Kekristenan apa kayak begitu, coba? Tapi kita di sini saya percaya orang-orang yang mau dibaharui Tuhan. Amin. Ya, yang mau mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Makanya dikatakan tadi, kita juga menjadi manifestasi Tuhan. Artinya hidup kita menjadi suratan Kristus. Hidup kita bisa dibaca orang. Oh, Pak Sen ini sekarang beda ya, karena sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Perkataannya bukan lagi perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang membangun, yang memberkati. Dimaki-maki orang pun Tuhan memberkatimu. Diomelin orang pun Tuhan memberkatimu. Beda loh, itu manifestasi Tuhan loh. Oh ya, orang harus bisa tahu bahwa Tuhan ada di hidup kita. Saudara, saya mau bersaksi. Hari Selasa yang lalu, ya, hari Selasa yang lalu, hari Senin kan kita seminar kan. Saya narik Gojek. Saya dapat penumpang dari Pulau Gebang. Dia baru pulang dari Jogja, gadis, cantik orang. Dia bawa koper. Nah, dia mau ke Kayu Manis. Kayu Manis Jakarta Timur ya, Matraman, dia udah kayu. Nah, ketika dia ngechat saya, Pak, masuk ke dalam terminal, nanti saya bayar parkir. Siap, saya masuk, ketemu, saya bawa dia keluar parkir, saya bayar dulu parkirnya 2.000. Saya antar dia, begitu nyampe depan rumahnya, makasih ya Pak, Mbak, tadi kan chatnya belum dihapus. Saya memang lama lembut ngomongnya, tapi dalam hati saya, pelit amat ini orang. Tapi kalau saya masih Islam, Mbak kan ada chatnya, tadi Mbak dulu saya masuk yang bayar parkir Mbak. Langsung dia buka HP-nya. Nanti saya bikin pakai aplikasi kata dia kan. Tapi mungkin nggak bisa. Mungkin ditaruhnya lah HP-nya di belakang jok saya. Dia ngambil tasnya, dicari-carilah uang 1.000-an dua. Dicari-cari di tasnya. Agak lama. Akhirnya dikasih. Dengan cetus dia mengatakan, ini Pak, pergi dia. Mungkin dia lupa HP-nya, ini saya pun nggak tahu. Nah, akhirnya saya jalan. Saya jalan, udah lama, udah jauh saya jalan. Karena pelan-pelan kan namanya cari penumpang kan. Saya pelan-pelan. Masuklah orderan. Masuk. Agak jauh. Langsung saya gas. Supaya cepat kan. Begitu saya gas ada polisi tidur. Tuk. Lah. HP. Berarti HP-nya ibu itu. Saya ambil HP ini. Langsung saya masukin ke tas. Saya yang penting nggak ada niat. Yang penting saya ambil dulu HP ini, saya amankan.
Saya jemput orang ini, ngantarnya ke Sudirman. Nah begitu saya bawa ini ibu yang mau ke Sudirman, di jalan macet, tapi HP ini sudah bunyi terus. Saya nggak buka. Saya nggak buka karena saya fokus kepada penumpang saya nggak mau. Nanti dia ngomel, kok buka-buka HP sambil nyetir. Nah akhirnya saya antar. Nah, begitu nyampe di Sudirman, saya beloklah ke daerah, mau ke arah Casablanca. Dari begitu ada tempat parkir, saya parkir. Saya lihatlah HP ini. Apa merek Apple ya? Nah, bagus HP ini, bagus. Nah, dan nggak bisa diangkat. Jadi kan kalau Samsung kan di telepon mau dikunci kan bisa diangkat kan? Ini nggak bisa. Nah, ini gimana ceritanya ini Tuhan? Wah udah kacau ini. Ini HP pasti dicari-cari orang. Karena apa ini? Setan lo ngomong. Setan. Ambil aja buat kamu. Kan dia kan nggak tahu bahwa HP itu kamu yang nemu. Kan nggak dititipin buat kamu. Itu setan. Langsung setan itu ngomong gitu. Ambil aja lumayan. 5 juta lah aku itu HP. Lumayan 5 juta dalam hati saya. Lumayan. Udah bagus kan? Akhirnya Roh Kudus ngomong, jangan berniat memiliki yang bukan milik. Tuhan, aku kan bangga. Tak mungkin aku melawan perkataan. Akhirnya aku matikan aplikasi Kuantar HP. Saya dari Sudirman, Casablanca, Kampung Melayu, terus ke Matraman, masuk ke kayu kuning. Masih saya ingat kayu manis 6 nomor 42. Dia orang kos. Jadi begitu saya parkirin motor di depan ini, saya ketok pintunya, datanglah, keluarlah yang jaga. Kenapa Pak? Benar, ada apa Pak? Tadi saya ngantar penumpang, saya bilang. Perempuan. Namanya si Dela ya? Oh iya, panggil. Ternyata matanya dari sini udah merah. Menangis katanya dari pagi. Menangis terus, menangis. Pak, tadi ke saya. Di mana HP saya Pak? Bapak nemukan nangis gitu. Kenapa Dek? Saya bilang. Terus saya bilang, makanya jadi orang jangan pelit. Itu pertama saya bilang. Jadi orang jangan pelit Dek. Sedih kan? Saya air matamu. Tapi kau bersyukur saya nemuin HP-mu. Kalau orang lain tidak mungkin kembali, saya pastikan saya bilang. Bersyukur kau saya nemuin HP. Saya nggak tahu loh kau taruh. Iya Pak, saya lupa, saya taruh di jok motor Bapak. Makanya saya bingung di mana lah jatuh HP itu, siapa yang menemukan. Saya bingung Pak, saya bilang, semua di situ loh, semua pekerjaan saya di situ kata. Udah tenang aja. Tapi kau kan tahu, saya tukang gojek. Tadi saya dari Sudirman. Jadi ganti bensinku ya Dek, ya itu aja. Berapa Pak? Nggak ku bilang, bensinku aja ganti. Saya nggak mau mencari untung di atas penderitaan. Tapi jangan juga kau sudah kutolong rugikan aku. Akhirnya ya saya lengkap. Tapi memang dasar orang nggak pelit. Makanya di antara kita jangan ada yang pelit. Amin. Ajar Tuhan. Jangan ada yang pelit. Saya tahu persis. Gara-gara duit 2.000 dulu dia kesal. Padahal dia ngomong, saya bayar nanti. Maksud saya kenapa saya ceritakan? Kita harus mengenal Tuhan. Makanya kita bisa dengar suara. Kalau saya tidak kenal Tuhan, pasti udah saya ambil. Nggak ada orang yang tahu. Ternyata begitu saya tanya teman saya di Sarsin, harga itu di atas 15 juta. Tapi itu 15 juta. Kalau teman-teman saya mau, ngapain dipulangin opung katanya. Emang kalau gua ini. Dan saya sangat bersyukur. Hati saya tenang. Itulah kalau kita harus bisa bahwa orang tahu ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dia bertanya. Ya pasti kan nama saya orang Batak. Kalau ada orang Batak yang baik ya pasti bertanya dalam hatinya. Saya percaya. Karena dia tahu mungkin selama ini orang Batak adalah pencopet apa segala macam. Tapi pasti yakin saya. Kalau ada orang Batak yang baik. Ayo. Jadi kita harus bisa. Amin. Itulah kalau kita mengenal Kristus. Baik, penyebab Israel tidak menduduki tanah perjanjian sekalipun sudah sampai di tanah Kanaan adalah, jadi begini, kenapa kita tidak menerima janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kenapa kita hidup kekurangan? Kenapa kita susah dalam hidup ini? Coba kita lihat
Coba Ibu bisa baca ayat yang nomor 1. Lihat dulu. Oh ya. Malas, Yosua 18 ayat 1 sampai 3. Ya. Yosua menyebut bangsa Israel karena mereka lamban dan malas untuk mengambil alih tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tuhan sudah memberikan tanah itu, tetapi mereka masih ragu-ragu atau malas untuk melangkah dan bertindak. Akibat kemalasan dapat menghalangi kita untuk menerima dan mengalami berkat Tuhan secara penuh. Karena rasa malas kita bisa kehilangan peluang yang sudah Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang rajin dan berani, mengambil langkah sesuai dengan kehendak-Nya, bukan menjadi orang yang pasif dan malas. Ya. Jadi kenapa kita tidak menerima janji Tuhan itu? Alasan yang pertama, malas. Oh, saya rajin kok bekerja. Bukan bekerjanya, malas berdoa, malas baca firman, makanya tidak mengenal Tuhan. Dari mana kita mengenal Tuhan? Ketika kita baca firman. Jadi jangan lagi malas baca firman, ya. Jangan malas berdoa. Umat Israel malas, bermalas-malasan. Katakan dalam sekarang ini, saya akan rajin. Saya akan rajin. Saya rajin berdoa. Saya rajin berdoa. Saya rajin baca firman. Rajin baca firman. Amin. Jadi Amin. jangan anggap itu biasa-biasa. Ya. Kalau kau anggap perkataan yang kita katakan itu biasa-biasa, hidup kita pun akan biasa-biasa. Ya. Hidup kita pun akan biasa-biasa. Saya dulu seperti itu. Saya melayani sudah dari kapan tahu. Kadang-kadang udah lupa saya. Tapi biasa-biasa saja. Tapi setelah masuk penggembalaan ini, baru saya digedor lagi. Semangat lagi. Ya. Kalau dulu saya dibangunin anak saya pagi. Dibangunin, itu kan anak saya. Dibangunin. Bangun Pak, kita berdoa. Sekarang, saya bangunin mereka. Tiap hari. Jadi, saya senang. Karena saya lakukan firman ini. Karena saya mengenal dia. Dia melihat kesetiaan. Karena banyak orang ketika mengalami masalah, Tuhan, tapi ketika masalah reda, hantu katanya. Bukan Tuhan lagi, hantu katanya. Ya kan? Jadi mari supaya kita rajin. Yang kedua, Ibu. Kedua, tidak berjuang maksimal musuh Yosua 16 ayat 10. Dalam terjemahan baru berbicara tentang suku Efraim yang gagal mengusir orang Kanaan yang tinggal di kota Gezer, di mana mereka sering gagal untuk sepenuhnya mematuhi perintah Tuhan untuk mengusir penduduk asli tanah itu. Ketidakpatuhan ini akhirnya membawa pengaruh negatif pada kehidupan dan ibadah bangsa Israel, karena keberadaan bangsa Kanaan dan riwayat mereka menjadi jebakan bagi umat Israel, menyebabkan mereka terpengaruh oleh penyembahan berhala dan praktik-praktik lain yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya ketaatan penuh terhadap perintah Tuhan dan bagaimana kompromi atau kegagalan untuk mengikuti perintahnya dan memiliki konsekuensinya jangka panjang. Ya, jadi begini saudaraku ya. Dikatakan tidak berjuang maksimal mengusir musuh. Tadi saya katakan kita harus rajin berdoa. Musuh berdoa itu apa? Malas, ngantuk, capek. Itu musuhnya, harus diusir. Siapa bilang kalau saya bangun jam 4 gak capek? Kadang-kadang pulang kayak hari Sabtu, hari malam Jumat ya, kita pastinya. Nyampe di Keranji itu sudah jam 12 lewat. Dari Cengkareng, ibadah di Cengkareng kan. Pulang udah, saya tidur jam 1. Itu pun belum tentu langsung tidur. Tapi jam 4 saya harus bangun. Memang capek, malas. Tapi percaya, kalau betul-betul karena mau memuji Tuhan, nggak sampai setengah jam kita menyembah Tuhan,
tubuh kita ini harus kuat lagi, semangat lagi. Percaya. Jadi jangan malas berjuang. Jangan malas berjuang. Kenapa dikatakan dalam Yosua 16 ayat yang ke-10? Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi jadi budak Romi. Kalau malas, tidak mau berjuang melawan musuh, tetap jadi budak. Diperbudak. Kita hanya angan-angan mengenal Tuhan. Kita hanya angan-angan mendapat berkat Tuhan. Tapi kalau kita bertindak, dikatakan tadi dengan setia, adalah tadi perkataan dengan setia. Ya, harus dengan setia. Ketaatan penuh perintah Tuhan. Jadi kita harus taat penuh, setia. Itulah baru kita bisa berperkara dengan Tuhan. Ya, saya yakin kalau kita melakukan firman ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Lanjut Ibu yang selanjutnya, boleh dibaca. Mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, Amin. yaitu kuasa kebangkitan yang membangkitkan dari antara orang mati, nekros, mayat, megatros, hebat besarnya kebesaran, Terus, dinamis, kuasa power, Efesus 1 ayat 19. ya. Kekuatan fisik, tenaga, kekuatan, kemampuan, kemanjuran, energi. Makna jamak, perbuatan yang kuat, perbuatan yang menunjukkan kekuatan fisik, karya yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa. Asal kata dari dunamai, kekuatan secara harfiah atau kiasan, kekuatan ajaib, sebuah mukjizat. Jadi Kristus memberikan bagi kita kekuatan besar, kekuatan fisik, kemampuan besar, atau melakukan karya yang luar biasa, kelimpahan, kekuatan yang ajaib, mukjizat besar. Amin. Dalam Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Makanya kuasa Tuhan itu nyata kalau kita percaya. Iya. Makanya selalu kalau Pak Huta Julu datang ke gereja, kita doakan, percaya Pak Huta Julu, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kenapa? Tuhan tahu loh kedalaman hati kita. Betul nggak kita percaya? Apa hanya ikut-ikutan? Tapi kalau kita betul-betul percaya, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta melihat karena Yesus. Kenapa nggak bisa sama kita? Itu harus betul-betul kita percayai, yakini. Makanya dikatakan tadi, asal kata dari dunamai, kekuatan secara harfiah atau kiasan, kekuatan ajaib. Makanya ketika kita lemah, jangan malas untuk berjuang. Amin. Pasti Tuhan berikan semangat yang baru. Amin. Pasti. Nah, dikatakan lagi di sana, kekuatan ajaib, sebuah mukjizat. Jadi Kristus memberikan bagi kita kekuatan besar, kekuatan fisik, kemampuan besar, atau melakukan karya yang luar biasa, kelimpahan, kekuatan yang ajaib, mukjizat besar. Maka nantikanlah mukjizat itu. Amin. Yakinlah. Makanya suatu ketika Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang di Danau Galilea, pergilah mendahului saya. Di tengah danau itu datanglah topan badai. Kira-kira Alkitab berkata jam 3 pagi Yesus berjalan mendapatkan mereka. Itu jam 3 pagi loh. Makanya kan murid-murid berkata itu hantu. Tapi Yesus berkata, ini aku Tuhan. Nah, kalau kau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Kata Tuhan kepada Petrus, kalau itu kau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Nah, Petrus tahu Yesus, mengenal Yesus. Kalau Yesus bilang A, pasti A. Ya berjalanlah ke sini, kata Tuhan Yesus. Petrus langsung melangkah ke air. Dia berjalan di atas air. Nah, kalau kita coba, kalau kita begitu, berani nggak? Mikir ya? Iya. Karena kita tidak mengenal. Karena kita tidak percaya apa yang disampaikan Yesus. Tapi Petrus percaya. Dia bilang, kita kan cuma ngomong, Tuhan, tunjukkan jalanmu bagi
bagiku Tuhan, supaya aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya udah Pak Sem, jalan kau terus, jangan ke kiri ke kanan. Tapi ketika mentok, Pak Sem langsung belok kiri, banting kiri. Katanya mau ikut saya, baru ada tantangan sedikit, belok kiri kata Tuhan. Langsung belok kiri dia. Akhirnya lah itu, ya kan? Akhirnya lah itu. Tapi yang mau saya sampaikan, ikut Yesus jangan pelin-pelan. Amin. Ikut Yesus jangan pelin-pelan. Harus berani berkata, hidup mati di tangan Yesus. Amin. Saya sudah saksikan ya, hari Selasa Senin kemarin ya. Saya mau bayar 200 juta loh. Minggu kemarin. Bayar 200 juta. Saya bilang, ada duit 100 juta, gimana ini? Begini keadaanku sekarang. Udah pegang lah itu, gak usah pikirin dulu itu. Bayang. Saya mau bayar 200 juta. Ku bawa uang 100 juta. Saya datang istri saya. Kami mau bayar dulu ya, tapi 100 juta dulu. Saya bilang, udah pegang lah, gak usah pikirin dulu itu. Udah, yang penting kau aman dulu, kau sehat. Jangan terlalu banyak pikiran. Tuhan Yesus loh. Itu gak main-main loh Tuhan. Saya tidak mau cari jalan ke kiri ke kanan. Saya mau Tuhan bela saya. Bela saya Tuhan. Yes. Itu saya saksikan sama Pak Sem. Bela saya Tuhan. Kalaupun harus kau izinkan apapun yang terjadi, saya siap. Tapi saya percaya Engkau dasar membela. Makanya saya bilang, ayo kita ngomong sama orang. Kita bawa uang. Pasti Tuhan bela kita, saya bilang. Biarkan Tuhan yang berkarya. Kami datang ke rumahnya. Beginilah keadaanku sekarang. Saya baru bisa ngasih 100 juta ya. Udahlah, gak usah dipikirin, udah bawa pulang, udah simpan aja, udah bawa pulang. Pernah nggak itu bukan seperti itu? Ini pengalaman pribadi saya. Baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Hari Sabtu itu. Udah, gak usah berpikir. Doakan saya, kata dia. Nah itulah, inilah kalau kita ada Kristus dalam hidup kita. Dia tahu kita ada Tuhan. Doakan saya Bang, katanya. Yang penting saya kerja baik-baik, saya tidak akan kekurangan. Sampai kau nanti sanggup bayar itu, katanya. Udah bawa aja dulu pulang itu. Makanya kita harus ada Kristus. Ada yang diambil orang dari kita, yaitu kuasa Tuhan. Bisa kita manifestasikan. Doakan pekerjaan baik Bang. Kami tidak akan kekurangan kok. Karena kata tidak akan saya kasih. Itu bukan 10.000 loh. Bukan 100.000, bukan 200 juta. Itulah kalau Tuhan. Makanya dosa kecil, dosa besar sama di mata Tuhan. Jangan pikir karena dosa kecil biasa. Enggak. Setiap berkata kecil Tuhan berikan berkata besar. Makanya kita akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Itu yang selalu saya sampaikan kepada sahabat kita. Termasuk sama Pak Huda dulu. Sakit flu, batuk, influenza, sakit perut, sama dengan kanker, sama dengan jantung bagi Tuhan. Tuhan bilang sembuh, sembuh. Percaya itu sama Huda. Percaya. Amang normal kembali. Karena ada Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang sanggup melenyapkan segala kuasa penyakit. Ya. Jadi kita akan menerima itu. Baik, Bunia, C-nya. Mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita, yaitu kuasa mendudukkan Kristus di sebelah kanannya atau tempat terhormat di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa. Efesus 1 ayat 19-21. Kazio, mendudukkan, menetapkan, membuat duduk, menetapkan, menunjuk, intraks, duduk, didudukkan, tinggal. Egeiro, membangkitkan, membangunkan, membangkitkan. Penggunaan membangunkan, mengangkat ke atas, mengangkat ke atas, mengangkat. Maka dengan menerima Kristus sebagai Tuhan, mengertilah hidup kita Tuhan angkat dari segala keterpurukan dan kuasa kegelapan.
kita ditetapkan atau didudukan di tempat terhormat baik di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Baik, jadi begini saudaraku ya, ini salah ketik ini. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus, kita akan diangkat derajat kita. Amin. Sebagaimana Yesus didudukan di sebelah kanan Allah Bapa, artinya bukan Bapa, Yesus ada dua Tuhan di sorga, bukan itu. Tapi Yesus itu terhormat. Kalau kita percaya Yesus terhormat, kita pun akan mewarisi orang-orang yang terhormat baik dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Makanya kita kenallah. Makanya jangan gila hormat dengan dunia ini. Gak usah. Direndahkan orang, biarin aja. Tapi biarlah kita betul-betul mendapat kehormatan daripada Tuhan. Amin. Lanjut yang terakhir Pak Roy. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Efesus 1 ayat 22. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya, menunjukkan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Sebagai pengikutnya, kita juga mengambil bagian dalam kemenangan ini. Kita tidak perlu takut terhadap kuasa gelap, karena Kristus telah mengalahkan mereka dan kita adalah pemenang bersamanya. Ingatlah kemenangan kita dalam Kristus. Maka dengan menerima panggilan Kristus, maka segala sesuatu di bawah kekuasaan kita. Karena segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan kita adalah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, katakan amin. Amin. Jadi kalau kita betul-betul mengenal Dia dan percaya kepada firman-Nya, maka kita akan penuh kuasa. Amin. Iya, kita akan penuh kuasa. Kita bisa berkata kepada apapun. Seperti yang barusan saya saksikan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong saya. Bela saya Tuhan dalam perkara ini. Saya bukan tidak ada niat mau menyelesaikan. Tapi keadaan seperti ini. Tuhan bela saya. Disitulah saya rasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Apa yang saya rasakan itu pun bisa saudara rasakan. Amin. Yang penting kita mengenal Dia, pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya minta Ibu Ria berdoa untuk firman Tuhan dan doa persembahan kita sebelum kita nanti masuk dalam topik-topik doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengar suara Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap firman yang keluar dari mulut hamba. Amin. Biarlah Tuhan Yesus hamba-Mu terus lebih lagi Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk yang hadir pada malam hari ini Bapa, agar kami semua mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami dipuaskan dengan firman-Mu Tuhan. Amin. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Bapa malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ibadah kami di tempat ini Tuhan Yesus. Memberkati keluarga Bapak Novianto di tempat ini Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas rumah ini Bapak. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini. Amin. Memberkati apabila saudara-saudara kami ada yang berbeban berat, kami percaya Tuhan memberikan kelegaan. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Bapak Huta Julu yang kurang sehat Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Kami percayakan kuasa-Mu bekerja atas kehidupan Bapak. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan, dan kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Taruh sukacita dan keikhlasan di dalam hati kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita sembah kita terpuji bagi Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, Oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu. Oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. sekali kita katakan Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada doa-doa khusus yang mau kita doakan atau permintaan doa. Suaminya, istrinya, pasangannya. Saya besok hari Selasa besok tanggal 24 ulang tahun ibu mertua saya, Namanya Ibu Septim. Ibu Septi. Iya, Septim. Septina. Septina. Sama buat Naomi, biar Naomi menjadi kepanjangan tangan Tuhan, biar papa mamanya mengenal Yesus lebih dalam. Amin. Saya takut. Naomi ya. Cici. Lagi? Tuhan berikan. Nggak banyak sih ya Pak, tapi ya udahlah itu aja intinya. Bapak Ibu namanya siapa? Ibu Cici. Ibu Cici. Cici. Rindu juga ya. Pergumulan juga Oke. dengan anak. Ada lagi? doain Pak satu lagi Bu. Saya berharap dan merindukan dia bisa punya momongan. Amin. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan tidak terbataskan. Oh, belum punya omongan. Ya, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Iya. Tetaplah berharap, percayalah, percayalah. Anak sudah tua. Dia sampai dulu aku makam di depan Nabi Eli meminta kepada dia. Curahkan isi hatimu. Ya, curahkan isi hatimu. Tangisi kerinduanmu. Jadi ya, tangis. Anak seperti itu. Makanya lahirlah Samuel, Nabi yang luar biasa. Samuel. Iya. Ceritanya gitu loh, karena itu setiap tahun pergi mempersembahkan korban ke rumah Tuhan. Waktu itu Nabi di orang Israel, Nabi Eli. Jadi sampai yang mabuknya kau, kata si Nabi Eli kepada si Hana, aku mencurahkan kerinduan kepada Tuhan. Oh, tahun depan kau punya anak, kata Nabi Eli. Dan Tuhan pasti Amin. tangis. Tangis. Tuhan tidak pernah membiarkan air mata kita berjatuh. Yes. Alkitab mencatat Tuhan menampung air mata kita dalam kehidupan. Saya percaya. Saya sudah mengalami banyak ujian. Amin. Tuhan yang sama yang akan membela kita. Amin. Pak Roy, Tanggal 29 pernikahan Pak, biar kita semakin setia melayani Tuhan. Ulang tahun pernikahan. pas ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan. Tanggal 29. 9 bulan September. Oh, Dan mau menikah lagi. Oke, dicatat. Untuk setia melayani nggak ada hambatan Pak, karena kan pekerjaan jauh. Jadi biar setia melayani Tuhan. amin. Amin. Banyak keluarga baru di sini. Luar Amin. biasa. Jadi saya mau saksikan Pak Roy. Tuhan tidak melihat apa yang keluar dari mulut. Tuhan melihat kenyataan.
saya dari dulu nggak pernah ragu sama yang lain. Iya, nggak pernah ragu. Ini saya bikin saya sini berbelah saya. Saya bilang saya siap setiap hari melayani. Makanya saya bilang kalau dibikin di sini hari Senin di rumah saya, hari Rabu di rumah Pak Ibu Ria, hari apapun di rumah saya siap. Iya, karena saya sudah sempatkan doa. Kalau dulu saya tiap hari melayani, tiap hari. Makanya niat Bapak dulu, pasti Tuhan bela. Amin. Ya. Tuhan bela, pasti, yakinlah. Nah, niatilah, niati. Tuhan, saya mau hidupku mempermuliakan nama. Amin. Itu aja. Ya, pasti Tuhan bela. Ya Pak ya. Nah. Doakan untuk supaya sama rokok. Oh, masih bersedia pelajari. Iya. Kita fokus sebentar ya. Ah. Pernah pembahasan rokok kan. Ah. Aku kerinduan pengen lihat pas rokok. Harus. Dalam nama Yesus lepas. Nah, enggak gini. Itu juga masih ada teman. Kalau Pak Gembala kemarin ngomong kakinya sudah diikat Tuhan. Kakinya udah Ya. diketuk. Tinggal tangannya sama bibirnya katanya belum diikat karena masuk. Tangannya udah. Oh Nah, iya. itu Tinggal Pak. kepalanya. Jadi gini, inilah yang saya katakan tadi ya. Karena apa? Merokok itu bagi orang lain nggak salah. Makanya nggak jarang pendeta pun merokok. Pelayan Tuhan merokok buat mereka nggak salah. Tapi siapa yang ada dalam Kristus dialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru. Lama itu merokok itu. Merusak mata. Dompet. Mata pencarian kan merusak karena itu. Iyalah. Kalau bisa udahlah, berhenti. Jadi gini. Apa ya? Karena tidak mengenal Tuhan. Tuhan memberikan berkat hidup untuk kita pergunakan dengan baik. Itu menista Tuhan. Kalau kita belajar firman dengan benar, itu menista Tuhan. Kita minta pekerjaan kita diberkati Tuhan, tapi kita apa? Kita buang. Itu menista Tuhan. Iya. Kalau Bapak nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau merokok, mau menjudi, mau pelacur, mau apa, itu urusan Bapak. Tapi kalau mau melayani Tuhan, kuduskan hati. Kuduskan. Belajar toh. Tidak seperti membalik tangan. Tapi ketika kita lihat Tuhan, aku tidak mampu, berikan kekuatan kepada. Kalau Bapak mau berhenti merokok, nggak bisa. Nggak bisa. Seberapa banyak orang yang mau berhenti merokok, nggak bisa. Tapi ketika dia minta kuasa Roh Kudus tolong buatkan aku lepas dari rokok. Saya nggak benci ngeliat orang merokok, karena saya dulu merokok. Saya nggak benci kok. Enggak. Jangan sampai disalibkan dulu. Nah, tapi janganlah kita mempermainkan kasih karunia. Doakan Bu, tompang tangan pas ngorok. Karena waktu itu pernah ikut seminar kan Pak. Oh. Makanya dikasih tahu sekarang. Nah, nggak apa-apa. Jadi Pak Roy bukan mempermalukan itu, istri Bukan. mengasihi Pak Roy ya. Ya. Jadi memang begitu, kita harus berani mengatakan kelemahan kita di depan orang. Jadilah imam yang Mempermalukan baik. saya. Hari ini belum rokok Pak. Amin. Oh, Putus gitu. Tuhan Kalau dalam nama sehari, Yesus. berarti seminggu setahun bisa kan rokok. Oke, baik. Ada Semakin lagi? kenal firman Tuhan. Oh, anak-anak Bu Susi ya? Ada lagi? Mama Efraim? Apa? Suami? Mertua? Pekerjaan? Oke, baik kita. Anak-anak yang pada kuliah hasil biar di pelajaran. Oke, buat Langsung semua. itu ya. Baik, Perantauan. kita akan satu pujian, mari kita akan masuk dalam top doa kita. Dan mari kita saya undang semua bangkit berdiri dengan berdoa kepada semua. Amin. Dengan berdoa, dengan berdoa, Ku hadapi semua dengan berdoa, semua berlalu. gunung-gunung persoalan, gunung-gunung persoalan, dengan
Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami telah belajar firman-Mu, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Engkaulah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja atas kehidupan kami, yang kami percayai, kami yakini, yang sudah rela mati bagi kami orang berdosa, supaya lewat kematian-Mu di Golgota kami beroleh kehidupan dan hidup dalam kelimpahan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Firman-Mu berkata, biarlah dalam menjalani keselamatan ini kami memiliki rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Kami kerjakan keselamatan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Untuk menjalani keselamatan itu Tuhan, saat ini kami datang beribadah dan kami sudah merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami supaya kami lebih mengenal Engkau dengan benar. Percaya Yesus membuat mujizat dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau berdoa buat Ibu Cici di mana mertuanya. Kami doakan Ibu Septiana Tuhan, Engkau tolong Tuhan dalam setiap kehidupan mertuanya, supaya Tuhan memberikan lanjut umur, sehat diberkati oleh Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Naomi Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami. Tidak secara kebetulan Tuhan, Engkau jaga dia, Engkau selamatkan dia, biar dia boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, anak penghiburan Tuhan. Pakai dia menjadi alat-Mu, sehingga orang tuanya memiliki rasa rindu kepada Tuhan, cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya, hidup keluarga ini, keluarga Bu Cici terlebih Tuhan, hamba-Mu angkat tangan kepada-Mu. Lihatlah kerinduan hatinya, sudah sekian lama berumah tangga, tapi buah nikah mereka belum temukan sampai hari ini. Tuhan, Engkau yang berjalan kepada Abraham Tuhan, di akhir hidupnya masa tuanya, Engkau membuka rahim Sarai Tuhan, untuk dia boleh melahirkan dia. Saat ini malam ini Engkau bekerja, Engkau jaga, berkati kandungannya, berikanlah mereka 1-2 orang anak dalam pernikahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati suaminya, berkati Bu Cici, dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang menghalangi kandungan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami percaya mujizat Yesus terjadi dalam keluarga ini. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat ulang tahun pernikahan daripada Pak Roy. Bapak, lihatlah kerinduan keluarga ini untuk datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Bapak, Engkau sudah memberkati rumah tangga ini. Engkau tahu latar belakang mereka Tuhan. Tapi kami percaya ketika dengan segenap hati mereka datang kepada Tuhan, sebab firman-Mu berkata, dan umat-Mu yang atasnya disebut merendahkan diri, mencari Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga ini. Berkati suami istri, berkati pekerjaan, berkati anak-anak mereka. Bahkan buruk Pak Roy, Tuhan kami berdoa supaya dia melepaskan kebiasaan buruk yang dia kerjakan, sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupannya. Begitu juga kami berdoa buat keluarga Bu Susi, anak-anaknya yang sedang ujian. Bapak, Engkau berkati, biarlah anak-anak ini anak-anak berhasil, anak-anak yang diberkati Tuhan dalam ujian mereka berhasil. Terima kasih. Begitu juga Ibu Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya kuliah dimanapun Tuhan. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapak Huta Julu kami doakan, berkati hamba-Mu, biarlah Bapak Huta Julu dipulihkan secara total. Semua organ tubuhnya disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga hamba berdoa buat keluarga Pak Nopianto. Engkau tahu dia dan keluarga ini. Kami berdoa Engkau berkati anak-anak mereka, khususnya Semi yang masih kuliah. Engkau mencukupkan segala biaya dengan cara-Mu Tuhan. Usaha Pak Nopianto diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Buria, Engkau berkati Pak suaminya, Engkau tolong Tuhan supaya benar-benar takut akan Tuhan dan mau menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Anak-anaknya Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga keluarga hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong setiap pergumulan yang dihadapi hamba-Mu. Yesus ada di sana, Tuhan ada di sana, sehingga apapun yang terjadi Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami pada malam hari ini.
telah memberkati kami. Dan jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan menolong menyertai perjalanan kami. Kami tiba di rumah kami tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya waktu-waktu ke depan Tuhan juga yang mempersekutukan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis yang intim dengan Roh Kudusnya menyertai kita malam ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan berkati. Yang belum makan, Aku mau minum lagi. berkati. Aku juga mau tahu. Jadi tolong sebentar ya, dipoto dulu sebentar ya. Oh ya, kita foto.